Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan di strategic marketing. Dan di strategic marketing ini kita sampai di bagian kedua ya, di situation analysis. Yang sebelumnya kita udah ada introduction terkait strategic marketing itu sendiri. Dan apa sih sebenarnya strategi itu gitu kan ya. Nah, di bagian situation analysis ini adalah bagian yang juga cukup fundamental untuk kita ke depan nanti. Sehingga bagian ini nggak boleh kita miss, nggak boleh kita skip. Dan ada beberapa hal penting sebenarnya yang kita bisa pick up dari beberapa um, pembelajaran ya yang sudah kita lalui di mata kuliah yang lain gitu. Contohnya adalah seperti di consumer behavior, di marketing management dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan seperti nature-nya strategic marketing, kita akan mengompilasi beberapa hal itu menjadi satu framework yang kita bisa pakai gitu ya ketika nanti ke depan kita emang harus nge-build atau develop sebuah strategi gitu. Nah, karena ini ada tahap awal, maka memang bagian ini harus kita pahami secara detail terlebih dahulu. Jadi di situation analysis ini kalau misalnya kita balik ya kemarin ke frameworknya dari strategic marketing analysis, akan sebenarnya di sini dibagi-bagi gitu ya. Jadi ada situation assessment atau di sini kita sebutnya lebih ke situation analysis. Kemudian ada strategy formation, which is itu ada di dalamnya adalah STP, kemudian ada competitive advantage, dan yang berikutnya ada di bagian implementation and documentation gitu ya. Di bagian bawah ini. Yang ini sebenarnya bisa jadi ini cyclical ya, bisa jadi balik-balik lagi, bisa ke atas lagi. Nah, seperti yang udah kita lihat di sini dan seperti yang tadi saya katakan gitu ya, bahwa situation assessment ini ada pada bagian yang awal-awal banget gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di situ, ini kan ada di bagian atas banget, which is ini kan ya hal yang pertama yang harus kita lakukan kan. Jadi ketika kita mau ngebuat strategi ya, mau nge-form sebuah strategi atau nge-develop sebuah strategi, maka kita harus paham banget terkait dengan situation assessment ini. Terkait dengan hal-hal apa yang nanti harusnya jadi consideration ketika udah masuk ke strategy formation gitu. Dan artinya juga, seperti tadi saya udah katakan, bahwa ketika kita gagal atau nggak bisa cukup akurat untuk bisa menganalisis situation kita, maka bisa jadi informasi yang kita bawa ke strategi formation ini juga jadinya misleading gitu ya. Ketika itu nggak sama, ketika itu nggak sesuai yang diharapkan, dan informasi yang kita dapat, insight yang kita dapat itu nggak sama dengan yang sebenarnya terjadi di pasar sana, maka bisa jadi strategi yang kita udah buat ya di STP, kemudian nanti implementation dan lain sebagainya, maka juga nggak akan match dengan yang seharusnya dibutuhin gitu. Jadi itu adalah pentingnya bagian dari strategic marketing analysis ini, khususnya di bagian situation assessment. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, kita highlight ini di box yang warna orange. Di sini situation assessment itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada customer, competitors, dan company gitu. Atau kita juga bisa lihatnya menjadi 2 bagian yang lebih besar gitu. Jadi ada customer, ada competitors, itu kita bisa golongkan menjadi eksternal atau internal. Oke, benar, eksternal ya. Jadi eksternal, customer dan competitors itu karena kan ada di luar kita ya, di luar organisasi kita, di luar perusahaan kita gitu. Jadi customer ada di luar sana, kemudian kompetitor juga ada di luar sana, maka itu yang dari pihak eksternal. Dan yang kedua, ada company gitu, ada kita sendiri gitu. Jadi kita selain ngenalin eksternal, kita juga harus ngenalin internal kita. Jadi ada 2 bagian utama yang kita harus memang bisa pahamin dari situation assessment ini. Nah, tadi balik kalau misalnya ada yang tanya, lalu sebenarnya apa sih definisi situation assessment gitu ya, atau situation analysis? Kalau definisi yang tepat mungkin kita juga nggak perlu sampai sana gitu ya, tapi at least pemahaman kita adalah harus ada pemahaman dan insight yang baik ya, yang bisa diandalkan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi ya, atau apa yang sedang terjadi atau ke depan nanti kayak gimana di 3 bagian tadi, customers, kemudian competitors, dan company gitu. Dan nanti ada yang lebih besar lagi. Di sini ada kotaknya ya. Kotak ini yang harus kita lihat juga. Jadi ada industry, ada konteks gitu. Jadi selain cuma ngelihat customernya, oke, customernya misalnya kita udah nemu nih si A, B, C, D gitu ya. Iya, customernya A, B, C, D, E gitu ya. Ada beberapa segmen gitu misalnya nanti yang akan kita sasar. Kompetitorsnya juga sama. Kita udah ada beberapa kompetitors yang kita udah bisa lihat sebenarnya. Oke, kalau produk ini tuh top of mind-nya adalah brand ini misalnya gitu ya. Kita akan compete dengan brand ini misalnya dan segala macam. Tapi ada hal lain yang kita juga perlu
consider gitu ya, itu namanya industri dan konteks. Nah, industri dan konteks kayak gimana sih, dan gimana kita caranya buat bisa menganalisis itu dengan baik. Nah, maka nanti akan ada beberapa tool yang sebenarnya kalian, saya yakin juga udah pernah dapat di subjek yang lain ya. Oke, kira-kira itu ya. Nah, di sesi ini kita akan fokus ke external environment aja. Jadi external environment tadi apa aja? Jadi ada customer, ada competitor, ada industri, dan ada konteks ya. Sedangkan untuk yang company itu khusus nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya gitu. Oke, kita berangkat dari sini sebenarnya. Ada namanya istilahnya market definition ya. Jadi kalau market definition di sini sebenarnya berangkat dari beberapa pertanyaan yang kita bisa baca di sini. Sebenarnya kita masuk di pasar yang mana sih? Sebenarnya nanti kita bakal ketemu di pasar itu dengan kompetitornya siapa aja sih? Kemudian customer di pasar itu juga siapa aja? Dan gimana kalau misalnya kita ngelihat dari pasar tersebut ada submarketnya gitu ya. Ada bagian-bagian kecil dari market tersebut. Nah, itu kan kita kadang masih belum bisa cukup clear ya, karena kadang kita ngelihat sebuah market itu ya sebuah produk gitu. Jadi kita cuma ngelihat, oke, kita kan bisa buat produk A gitu ya. Produk misalnya let's say dompet kulit gitu. Kita ngelihat dompet kulit, ya kita sekedar cuma ngelihat dompet kulit. Ngelihat pasar dompet kulit dan sebenarnya siapa yang main di pasar dompet kulit gitu ya. Kompetitornya siapa di dompet kulit? Misalnya ada pengrajin A, B, C, D, E gitu ya. Yang terkenal misalnya di sebuah kota atau di kota. Let's say kalau di Jawa Timur tuh kayak di Sidoarjo gitu ya, ada pengrajin kulit gitu kan. Atau mungkin kalau di Jawa Tengah, ya mungkin di Solo gitu ya. Nah, itu adalah contoh gitu. Padahal di sisi lain harus ada hal yang kita consider juga gitu ya. Jadi, apa yang harus kita consider gitu? Apakah memang dompet kulit ini bersaingnya sama-sama dengan dompet kulit saja gitu? Atau jangan-jangan orang untuk bisa masuk ke dompet kulit itu susah karena bisa jadi orang udah nggak gitu nge-consider lagi untuk ngebeli dompet kulit gitu ya, karena mungkin mereka lebih milih dompet yang bahan fabric mungkin ya, bahan yang kain dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang harus kita pahamin gitu ya. Jadi market in general secara utuh juga kita harus bisa memetakan gitu. Nah, makanya di sini ada di lingkaran-lingkaran nih ya, kayak lingkaran target ini sebenarnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu adalah contoh di sini ya, adalah contoh disertai contoh maksudnya. Jadi di situ sebenarnya adalah pembagian pasarnya. Jadi pembagian pasarnya dari yang pertama mungkin yang paling besar itu ada budget competitors ya, budget competition ya. Di budget competition ini maksudnya gimana? Customer itu kan punya uang terbatas gitu ya. Customer punya uang nggak unlimited. Tentunya ketika mereka harus beli sesuatu, mereka harus consider dong gitu. Ada orang mungkin yang ketika misalnya di sini contohnya kan beli mobil ya, beli mobil. Ketika beli aset-aset yang seperti itu, mereka mungkin bakal consider beli rumah dulu nih, atau beli mobil dulu, atau naik haji dulu misalnya, atau lain sebagainya. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya dalam jumlah besar yang mereka harus consider di saat yang bersamaan. Artinya, bisa jadi secara nggak langsung ya, di benak konsumen itu terjadi kompetisi antara produk satu dengan produk yang lain gitu ya, antara mobil tadi dengan rumah misalnya. Jadi itu adalah yang di scope yang paling besar ya, paling luas adalah budget competition ini. Makanya kita juga harus bisa ngemetain itu ya. Metanya caranya kayak gimana? Nanti mungkin secara detail akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi kita emang harus bisa ngitung nih, kayak misalnya spendingnya mereka berapa, income-nya mereka berapa, segala macam. Kita harus bisa ngeliat kayak gitu sehingga target marketnya kita nanti pas. Itu kira-kira yang di bagian paling luar. Yang kemudian yang kedua di sini ada generic competition ya, transportation. Jadi sama-sama transportasi nih. Kalau tadi kan masih transportasi ya, masih mobil versus rumah gitu yang ada di benaknya konsumen. Nah, kalau yang sekarang adalah mobil versus angkutan umum bisa jadi ya, atau mungkin mobil versus motor gitu misalnya. Jadi mungkin ada yang mau beli mobil, ada yang mau beli motor sport gitu, harganya mungkin nggak terlalu beda jauh gitu ya. Nah, itu adalah competition ya, tapi yang sifatnya generik, sama-sama di industri yang sama gitu, jadi di transportasi. Jadi bisa jadi secara nggak langsung ya, mobil yang low end yang harganya murah itu bisa jadi bersaing dengan motor yang harganya agak tinggi gitu. Bisa jadi ya, orang mungkin
consider untuk beli motor yang agak gede gitu ya, kubikasinya 250 cc atau ke atas gitu kan, yang harganya mungkin 60 juta, 70 juta, 80 juta gitu, dibandingkan dengan beli mobil yang harganya 100 juta lebih dikit misalnya. Bisa jadi ya, karena mungkin karena hobi, karena emang kebutuhan dia gitu ya, karena dia nggak mau punya mobil dan lain sebagainya, bisa jadi. Nah, itu yang ada di generic competition tadi. Yang berikutnya ada produk kategori. Produk kategori ini sama-sama otomotif ya, gitu ya. Oh sorry ya, di sini tadi mungkin saya agak miss. Kalau untuk transportation itu kan luas transportation ya. Jadi seperti tadi yang saya sebut di awal, itu transportation itu lebih kalau misalnya kita ngebandingin mobil dengan kendaraan umum misalnya, atau mobil dengan kendaraan lain yang nggak harus itu kendaraan otomotif ya. Gitu, itu kalau yang masih generik. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutin mobil sama motor, itu bisa jadi di produk kategori gitu. Atau mobil sama mobil juga bisa gitu ya. Mobil sama mobil. Jadi antara mobil listrik misalnya sama mobil combustion engine gitu ya, berbahan bakar fosil, itu bisa juga gitu. Jadi mereka bersaing untuk ngerebut pasar gitu kan. Dan yang paling kecil adalah di sini product form. Di situ kalau misalnya udah jenisnya mobilnya udah sama-sama, misalnya sama-sama SUV gitu ya. Kayak sekarang kan SUV kalau kalian mungkin ngikutin, kayak SUV itu ada kelas-kelasnya lagi gitu kan. Sama kayak di sini dijelasin sedan itu di sini ada mid size-nya. Sama SUV itu kayak ada compact SUV, ada medium SUV, ada SUV gitu ya. Jadi kayak gitu kira-kira ya. Nah, mereka yang di satu kategori tadi untuk mobilnya tadi, maka mereka juga akan bersaing secara langsung gitu. Jadi kayak misalnya contohnya adalah SUV lah ya, SUV kita mungkin bisa ngelihat di luaran sana ada banyak ya sekarang mobil itu yang leather frame kayak si Pajero Sport gitu kan, Pajero Sport. Kemudian yang kita juga banyak juga lihat di jalan adalah kayak mobil Fortuner ya dari Toyota gitu. Mereka kan dari dua brand berbeda tapi ada di kelas yang sama dan mereka compete dong gitu. Mungkin kalian kalau misalnya consider ya, misalnya kalian mau beli mobil dengan harga 500-an juta ke atas sampai 600 juta, kalian juga akan consider untuk ngebeli mobil dua itu ya kalau misalnya kalian suka SUV. Jadi kalian akan banding-bandingin nih Pajero atau Fortuner gitu ya, atau mungkin yang lain gitu. Nah, itu adalah market definition, dan kita lanjut ke competitive assessment ya. Competitive assessment ini tentu kalau kita ngelihat dari judulnya, dari kata-katanya yaitu berhubungan dengan competition gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya untuk analisis ini yang bisa kita cari jawabannya ya. Ini harapannya memang ada pertanyaan kayak gini kita nyari jawabannya ya. Jadi nyari jawabannya, oh oke, kompetitor saya tuh ini gitu ya. Makanya pertanyaannya apa aja itu yang perlu kita tahu. Jadi biar kita nggak miss, kita nggak kelewat untuk menanyakan ke diri kita sendiri siapa sih kompetitornya, apa sih visi-visi mereka gitu ya, kayak gitu. Nah, makanya itu kita harus lihat di sini. Yang kedua adalah visi misinya ya, strategi mereka itu kayak gimana, strategi penjualan mereka kayak gimana. Kenapa kita harus nanyain itu? Kenapa kita harus tahu strategi mereka gitu ya? Ya biar kita ngerti strategi kita nanti itu kayak gimana. Kalau misalnya mereka udah punya strategi kan, mereka udah existing ya, mereka udah jalan. Sedangkan kita baru mau ngedevelop atau revamp nih atau ya sekedar improve our strategi gitu kan ya. Jadi kita harus ngerti strateginya mereka. Gimana caranya ngadepin musuh kita yang punya strategi kayak gini. Gimana caranya ngadepin musuh kita yang punya strategi kayak gitu misalnya. Kemudian tadi ya kayak misalnya objektif at its business level ini mungkin nggak serta-merta kita selalu bisa ngedapetin informasi tersebut, karena bisa jadi ya itu hal yang rahasia gitu ya. Jadi hal yang rahasia dan mereka nggak akan publish itu baik di website dan di tempat lain pun nggak akan. Cuman kita bisa pelajarin sebenarnya dari press release-nya mereka, dari yang kelihatan aja sih dari produk launch-nya mereka gitu ya, produk-produk yang kayak gimana yang mereka launch, cara penjualan mereka kayak gimana, kemudian marketingnya mereka apa, brandingnya mereka itu ngeposisiin brand mereka sendiri di mana dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nih, how badly do they want to play this game gitu ya. Jadi ini yang kita harus ngerti bahwa mereka bakal sampai tahap mana ketika kita harus head to head, ancur-ancuran banget dengan mereka gitu. Apakah mereka bakal jadi last man standing ya? Apakah mereka bakal jadi pemain yang apapun yang terjadi mereka harus yang menang gitu, atau enggak gitu, atau mungkin
mereka mah di level tertentu pasti juga mundur gitu ya. Nah itu kan juga hal yang harus kita pertimbangkan. Itu di level strategik ya. Di level taktikal mungkin beberapa hal yang perlu kita tanyain di sini adalah kayak tadi marketing plan-nya kayak gimana. Kemudian kayak produknya itu apa yang jadi keunggulan, apa yang nggak jadi keunggulan gitu ya, apa yang jadi kelemahannya mereka. Kemudian gimana sih eksekusinya mereka. Nah itu yang kita lihat gitu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama pentingnya. Strategik ini lebih kita ngelihat mereka sebagai sebuah organisasi, sebagai perusahaan, sebagai sebuah brand. Sedangkan kalau taktikal ini lebih ke groundnya ya, lebih ke groundnya ketika nyampein produk tersebut ke konsumen. Oke, nah tadi ya selain dari customer sama kompetitor, dua hal tersebut kan tadi udah kita ulas sekilas ya terkait customer dan competitors gitu. Nah sebenarnya kayak customer belum ya, tadi baru market sama competitors gitu. Nah nanti terkait beberapa hal tadi masih akan kita bahas secara detail di analisis berikutnya, di sesi-sesi berikutnya ya. Jadi memang ini masih lebih ke pemahaman bahwa kita harus ngerti situasi ya. Jadi kita harus ngerti situasinya kita kayak gimana gitu. Untuk kita bisa jalan, kita kan harus ngerti situasi ya. Kayak kita secara personal gitu mungkin ya. Untuk kita bisa jalan, kita harus bisa ngerti situasinya. Apakah situasinya itu lagi hujan, ataukah lagi rame kendaraan, ataukah gelap banget, ataukah di situ banyak orang gitu yang lalu lalang gitu ya, ataukah orang pada berlarian gitu. Nah, itu yang harus kita pahamin banget gitu ya. Karena ketika kita udah paham kondisinya, paham situasinya, kita ngerti kita bakal harus ngapain gitu. Kalau enggak, kita nggak ngerti gitu ya. Kalau misalnya nih, kita belum ngerti situasi apa-apa, tiba-tiba kita udah bilang saya akan naik kendaraan bermotor gitu ya, naik motor misalnya dari Solo ke Jogja dalam 1 jam gitu. Jadi bakal naiknya kenceng dan bakal sampai dalam 1 jam gitu. Padahal kita nggak ngerti situasinya di sana kayak gimana. Jadi kalau kita ngerti misalnya situasi, oh ternyata di sana ada macet, di beberapa titik ada kemacetan, oh ternyata nanti di tengah jalan juga hujan, deres banget gitu ya. Nah kalau kita ngerti informasi tersebut, mungkin kita akan bisa buat strategi lain ya. Misalnya bahkan bisa jadi kita kalau nanti hujan deras banget, which is pakai motor tuh bakal susah karena bakal kehujanan banget gitu ya. Penglihatan kita keseimbangannya mungkin akan berkurang, maka mending aku naik mobil aja gitu kan daripada naik motor gitu. Atau mungkin kalau pengen sama cepatnya tadi butuh waktu 1 jam buat nyampe, sekitar 1 jaman gitu ya, pakai aja KRL misalnya. Nah itu adalah contoh gimana kita harus tahu situasinya dulu sebelum kita action gitu ya. Jadi nggak boleh serampangan tiba-tiba udah lah pokoknya nyemplung aja dulu gitu ya, pokoknya langsung aja hajar gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah di sini analisis yang berikutnya yang kita juga harus lakukan nanti adalah analisis PES ya. PES ini ada dua macam, ada PES, ada PESTEL ya. Jadi yang sederhana sih PES gitu ya. Dan ini saya kira udah cukup gitu kan. Kalau PES ini apa aja sih? Komponennya yang pertama adalah political. Jadi political itu kita harus ngerti secara politis ya. Jadi tadi kan kita udah ngerti. Kayak misalnya marketnya kayak gini. Kompetitornya kayak gini. Tapi ini jangan-jangan ada aspek politis, aspek regulasi yang mengikat dan berhubungan banget sama produk kita. Gitu ya. Jadi let's say di sini produk kita adalah Binomo gitu ya. Produk kita adalah Binomo, which is itu nggak legal gitu ya. Di Indonesia nggak legal gitu. Jadi secara regulasi itu nggak boleh dijual di sini gitu. Nah makanya walaupun di sana ada kompetitor jalan, ada marketnya marketnya kan ya, orang Indonesia kan banyak ikutan Binomo gitu kan. Cuman secara regulasi ternyata itu nggak bisa gitu. Nah kita harusnya aware sama hal yang kayak gitu. Gimana caranya nanti strategi kita kalau regulasinya itu nggak ada. Ya emang sebenarnya dua ya pilihannya ya. Yang satu adalah stop atau nunggu atau ngedorong regulasinya, ikutan ngedorong gitu ya. Yang kedua adalah hajar aja ya kayak Binomo yang kemarin ya, kayak Binomo yang ya sekarang kita kenal gitu ya. Pokoknya dia masuk aja gitu. Bisa cuan pokoknya, ngeraup cuan dari orang-orang, ya masuk aja sih gitu. Ntar resiko belakangan lah dipikirnya. Nah itu bisa jadi ya strategi yang nggak terlalu strategis sebenarnya sih gitu. Jadi nggak bisa long term, nggak bisa sustain, pasarnya bisa jadi rontok gitu ya. Dia brandnya juga ini ya nyungsep ya jadi kan. Nah yang berikutnya ada ekonomi konteks gitu. Jadi ada ekonomi konteks ya, kita harus ngerti juga secara ekonomi gitu ya kayak gimana bagus nggak perekonomiannya dan segala macam gitu ya. Jadi ya ini aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi secara makro sih sebenarnya ya. Jadi kalau berhubungan kayak misalnya dengan daya beli masyarakat gitu.
Kalau ekonominya lagi resesi ya, lagi lesu banget, ya orang-orang mungkin beli produk-produk yang sifatnya itu tersier, hiburan gitu ya. eh Apa namanya, plesir gitu kan. Jalan-jalan kemana itu mungkin bakal orang agak ngerem gitu ya, agak agak ngurangin pengeluaran yang kayak gitu. Jadi hal itu jadi consideration kan buat kayak kemarin, kayak bisnis hotel, kemudian bisnis penerbangan dan lain sebagainya. Mereka harus ngoreksi target mereka. Mereka nggak bisa targetnya cukup optimis gitu ya, karena emang ternyata yang pakai jasa mereka nggak terlalu banyak. Dan berikutnya ada sosial di sini atau cultural context. Nah, tentu ini culture di tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah itu juga berbeda-beda ya. Nah, ini harus kita pahamin juga gitu konteksnya gitu. Ketika kita mau ngebawa sebuah produk, analis sebuah produk, apakah produk tersebut itu bakal sesuai dengan culture-nya gitu ya, dengan value yang ada di masyarakat gitu. Bisa jadi enggak gitu kan. Jadi bisa jadi kayak misalnya kita ngebawa barang apa namanya, makanan tertentu gitu yang mungkin terlalu Indonesia gitu, dan kita bawa ke luar negeri gitu ya, atau ngejual makanan Jawa di luar Jawa gitu ya. Nah, kita kan belum tentu secara cultural bisa diterima gitu, secara culture gitu ya. Kalau misalnya kita nggak analisis hal-hal lain, misalnya kalau di sana ternyata emang banyak orang Jawanya, marketnya oke, berarti secara sosial mereka juga bisa menerima produk kita, itu bisa jalan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kita dengan idealisme bahwa saya akan mengenalkan masakan Jawa di Maluku gitu misalnya ya. Nah, mereka kan secara culture nggak bakal selalu bisa untuk nerima gitu. Jadi itu hal yang kita harus consider juga secara culture. Dan yang terakhir teknologi ya. Teknologi. Jadi teknologi ini harus kita consider. Kenapa? Karena memang ya kita udah bisa lihat ya bahwa teknologi di akhir-akhir ini sekarang itu punya peran yang cukup pivotal ya, cukup fundamental buat perkembangan bisnis kebanyakan gitu. Jadi old business mulai adopt teknologi gitu. Kemudian ada bisnis nggak cuma ada ya, banyak banget bisnis baru yang nilainya sekarang valuasinya gede banget gitu ya, gede banget, super gede, itu adalah perusahaan teknologi gitu kan. Dan ya itu adalah bukti bahwa teknologi nggak bisa kita kesampingkan gitu. Nah, nanti kita gimana hubungannya dengan teknologi, apakah kita akan memanfaatin teknologi itu atau enggak, atau kayak gimana gitu. Nah, kita harus paham hal tersebut gitu. Atau kalau produk tertentu misalnya ya, kita juga harus paham apakah kira-kira nanti ke depan itu bakal ada teknologi yang bakal bisa ngegantiin offering kita gitu ya. Jadi misalnya kayak yang udah ditakutin sama banyak orang gitu kan, wah nanti kalau misalnya ada robot, ada AI, ada segala macem gitu ya, nanti banyak pekerjaan dong yang bisa diganti oleh teknologi. Nah, itu memang harus kita perhitungkan ya. Jadi nggak sekedar cuman omong-omongan takut nggak takut gitu, tapi kita emang harus ngerti banget. Oke, kalau misalnya nanti di produk kita itu kayak gini, misalnya kayak produknya adalah perkuliahan gitu ya, kampus gitu. Gimana nanti ke depan, apakah teknologi itu bakal breakthrough ya, akan nge-breakthrough banget, bahwa kayak kampus-kampus luar negeri dengan adanya teknologi someday gitu ya, bisa ngasih pendidikan yang murah dan buat orang dimanapun gitu. Nah, makanya dengan nama-nama yang udah gede untuk yang luar negeri sana ya, misalnya kayak di Singapura and US misalnya ya, nanti mereka bisa provide itu dengan murah dengan ke banyak orang, mereka bisa ngeluarin sertifikatnya segala macam. Nah, itu kan buat universitas di dalam negeri bisa jadi kan ancaman gitu ya, bisa jadi itu jadi hal yang mereka harus waspadai. Itu sih kira-kira. Nah, di sini nanti ada customer assessment, which is ini nanti akan kita lakukan tersendiri ya, di satu chapter tersendiri khusus untuk analisis customer gitu. Cuma di sini ngasih gambaran ke kalian terkait dengan kayak gimana sih nanti customer assessment dan tindak lanjutnya itu setelah kita paham ya. Nah, makanya di sini dijelaskannya customer assessment-nya adalah the broad, exploratory, and inductive study of customer in general to identify trends in need gitu ya, kemudian demand, kemudian customer insight gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita juga pelajarin di marketing analytics kemarin gitu ya. Jadi harapannya kita ngerti dari data-data yang kita punya itu terkait dengan beberapa hal itu tadi ya, trennya kayak gimana, kemudian customer insight-nya kayak gimana. Nah, data ini tentu nggak cuma dari data internal kita doang harusnya ya, karena untuk ngerti insight-nya mereka secara umum, apalagi kalau mereka engagement-nya dengan brand di luar ya, maka kita nggak punya datanya kan, maka ya harus ya research, kita ngelakuin research sendiri gitu. Makanya di sini
judulnya adalah Customer Oriented Marketing Research gitu. Nah, informasi tadi yang dari sini kita bawa nanti ke segmentation gitu ya, ke strategi, ke pembuatan strateginya, developing strategi ya. Kemudian nanti ada segmentationnya udah jelas, kemudian nanti ada marketing mixnya, kita juga udah create gitu ya. Ini sih which is sebenarnya kayak tadi ya yang ada di framework yang awal kita tampilin, urutannya sama dengan yang ada di sana. Kemudian di sini ya ini karena pakai CRM ya, kan nggak semua pakai CRM gitu. Ini kalau misalnya konteksnya pakai CRM. Dan kemudian yang ini adalah assessment sama adjustment gitu ya. Ini kalau misalnya ada yang harus dibenerin gitu ya. Makanya di sini harapannya kita kan sebenarnya ketika kita jadi marketer gitu ya, kita jadi marketer yang market driven ya, yang customer centric gitu. Jadi artinya kita atau customer oriented kalau istilah yang di sini ya. Jadi kita itu ngebuat sebuah strategi itu berdasarkan apa yang ada tadi insight yang kita dapat dari konsumen gitu. Jadi mereka pengennya apa, mereka pengennya kayak gimana dan lain sebagainya. Harapannya kita bisa provide goods atau services yang bisa ngasih jasa atau produk ya atau barang yang bisa meet their expectation gitu kan. Nah makanya yang namanya analisis tadi itu nggak dilakukan cuma di awal aja di situation assessment ini, tapi juga ketika udah jalan ya, ketika udah jalan kita harus tetap cek tadi itu. Nah ceknya ini juga bisa dari datanya kita sendiri gitu ya. Oke, berarti kita harus adjust di bagian mana gitu. Gitu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah industry analysis ya. Kalau industry analysis sebenarnya di sini untuk frameworknya pakai yang Porter's Five Forces ya, which is ini udah pernah kita bahas gitu kan yang Five Forces. Cuman saya sedikit review aja kalau di sini. Jadi ke kompetisi di luar sana itu dipengaruhi banget oleh beberapa hal yang ada di sini, dan ya sesuai dengan namanya Five Forces, maka ada 5 kekuatan gitu ya, ada 5 tekanan ya yang kita dapat dari industri gitu ketika kita bermain di pasar gitu. Yang pertama ada yang namanya kita mulai dari bargaining power of suppliers dulu ya. Jadi bargaining power of suppliers, jadi supplier itu kan punya bisa jadi mereka punya banyak customer ya, buyer ya. Bisa jadi mereka cuma punya sedikit buyer gitu. Ada mungkin pemasok-pemasok utama yang punya mungkin nggak lebih dari 10 buyers gitu ya. Tapi jumlahnya gede-gede gitu. Mereka adalah supplier utama gitu ya. Authorized seller atau authorized supplier gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Dan bisa jadi mereka punya banyak banget tadi buyersnya. Nah, kalau mereka punya banyak buyers dan nilai kita, transaksi kita dengan mereka kecil, kita nggak begitu matters gitu ya. Ketika misalnya kita dibandingkan dari seluruh transaksi yang dia punya, maka bisa jadi bargaining powernya supplier ini jauh lebih gede daripada bargaining powernya kita gitu ya. Mereka mau naikin harga, ya kita ngikut gitu kan. Kita ngikut. Kenapa kita ngikut? Ya bisa jadi dia udah harganya the best emangnya kalau dibandingkan dengan competition. Bisa jadi barangnya dia yang bagus banget. Kita nggak bisa nemuin itu di kompetitor. Dan produk kita harus sesuai standar, kita harus dapat barang dari dia gitu. Kemudian juga karena kita nggak matters gitu kan tadi kan, kalau kita nggak gitu matters, ya mereka bilang ya kamu nggak beli di sini juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi mereka ya suka-suka aja naikin harga gitu kan. Nah itu bargaining power of suppliers. Nah sebaliknya ada bargaining power of buyers. Kalau kita jadi supplier ya, kalau kita jadi supplier atau kita jadi produsen lah, ketika kita produce something buat market gitu. Nah kalau marketnya ini dominan ya, emang besar banget, dan apalagi kalau mereka punya konsorsium gitu ya, mereka bersatu gitu kan. Nah maka juga mereka bakal punya bargaining power yang lebih gede. Nah contohnya kalau yang di B2B tadi lebih gampang. Kalau B2B tadi misalnya bayarnya itu kita juga mostly supply ke dia gitu ya, mostly supply ke dia. Jadi dia adalah pembeli yang nilainya itu juga cukup gede ke kita ya. Jadi sebagian besar transaksi kita itu adalah dengan dia gitu. Let's say ada 60-70 transaksi kita itu dengan dia, dengan buyer A gitu ya. Dan buyer A sebenarnya punya opsi, punya alternatif untuk milih supplier yang lain gitu ya. Nah selama ini kita
rada ngambil di bawah dalam hal harga daripada supplier di sebelah gitu. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati banget gitu kan. Hati-hati banget untuk nge-service buyer ini gitu, karena once kita nggak oke, maka buyer ini bisa bergen ya. Kamu mau ngasih harga lebih murah atau enggak gitu. Kita bisa ditekan. Atau kalau enggak, dia bakal pindah ke sebelah gitu. Nah, itu kan dia jadi punya kekuatan nih buat bergen gitu ya. Itu ya kebalikannya dengan yang supplier tadi. Kemudian ada threat of new entrants gitu. Bakal ada pemain-pemain baru yang masuk di pasar ya. Ada yang masuk di pasar. Nah, sekarang kan yang kayak zamannya akuisisi, merger dan segala macam itu kan kenceng ya. Jadi kan pemain baru itu ya bisa jadi juga kenceng juga. New business ventures juga banyak yang bermunculan gitu, terutama yang di bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi mengkhawatirkan nih buat kita. Perusahaan transportasi mungkin yang kayak Bluebird yang mungkin 10 tahun yang lalu itu masih jaya-jayanya gitu ya. Nah, sekarang udah kegerus marketnya dengan online transportation gitu ya, kayak Grab, Gojek dan lain sebagainya. Nah, itu adalah threat of new entrants yang juga sekaligus menjadi threat of substitute products ya. Jadi mereka sebenarnya nggak directly compete ya, karena produknya sedikit berbeda dalam hal tadi. Platformnya yang satu dari online, yang kalau Bluebird itu masih konvensionalnya masih dominan pada waktu itu ya. Nah, ketika orang udah kenal Gojek, Grab dan lain sebagainya gitu kan, ya orang jadi udah mulai bisa menggantikan servisnya Bluebird tadi ya, Bluebird dan taksi-taksi konvensional yang lain sebenarnya dengan servisnya Gojek sama Grab tadi. Itu kalau mobil gitu ya. Kalau yang motor ya berarti ojek pangkalan gitu misalnya. Itu kira-kira terkait dengan substitute products gitu ya. Nah, jadi substitute products ini bisa langsung yang nggak langsung compete dengan produk kita, tapi bisa ngegantiin produk kita gitu. Dan yang tengah ini ya competition ya, kompetisi yang secara langsung dengan ya para kompetitor kita, itu kan jadi bisa ngegenjat kita kemana-mana ya gitu. Kemudian yang ini mungkin terakhir kalau nggak salah, terakhir di PLC ya, product life cycle. Ini juga hal yang harus kita lihat di luar ya. Kita lihat di luar, marketnya kayak gimana sih sebuah produk tuh. Kalau kita misalnya mau masuk sebuah produk, mau create sebuah produk itu kira-kira masih ada di mana gitu, masih ada di development kah, masih ada di bawah-bawah banget ini kah, atau dia lagi kenceng nih, dia lagi di growth atau di maturity gitu. Sehingga kita bisa waspada ya, kalau misalnya kita mau create sebuah produk, itu strategi kita bakal kayak gimana, apakah kita bakal masih dalam jangka panjang bakal megang produk tersebut, bakal dedicate ke produk tersebut, atau di lain sisi kita ya udah sih ini cuman mungkin marketnya bakal oke cuma 5 tahun ke depan gitu ya, setelah itu mungkin udah mulai decline dan lain sebagainya. Nah, hal itu kan kita perlu ngerti ya, produk di marketnya kayak gimana performance-nya gitu. Jadi kita harus bisa ngeliat itu dengan baik. Jangan sampai ternyata produk itu udah mulai decline ya, kita baru masuk gitu kan. Kita baru masuk nge-create produk itu gitu. Kita ngerti bahwa penjualannya si kompetitor itu mungkin nurun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita bisa masuk mungkin di situ gitu ya. Padahal ternyata enggak, padahal emang marketnya yang turun gitu ya. Produknya udah nggak diminatin lagi gitu ya. Atau ada tadi substitute misalnya. Jadi orang-orang pada pindah dari produk yang di kategori A tadi ke kategori B misalnya. Karena itu masih mereka nge-serve value yang sama atau mirip. Gitu ya, kalau dari PLC ini kan saya kira nggak perlu di-highlight lagi ya. Kalau stepnya kan ada product development, introduction, growth, maturity, dan decline gitu. Yang kalau ke atas ini dari jumlah salesnya. Kemudian dari sini juga yang ungu ini adalah garis profit gitu ya. Which is kalau misalnya masih di product development, itu kemungkinan profitnya bakal minus ya. Kita masih banyak investmentnya daripada profitnya gitu. Kemudian daripada salesnya maksudnya. Kemudian di introduction mungkin udah mulai recovery ya. Udah mulai masuk ke BEP. Dan kemudian baru naik gitu ya. Nah, ketika di decline ini ya turun lagi gitu, karena kan penjualannya udah nyungsep ya. Itu sih kira-kira untuk pertemuan kita hari ini. Jadi semoga udah ngasih insight yang lebih luas ya terkait strategic marketing dan gimana strategic marketing itu, dan dari mana juga strategic marketing itu harus dimulai gitu. Jadi kita kalau ngomong strategi,
wah kayaknya kompleks banget ya. Apa aja nih yang harus ada di sebuah strategi gitu ya. Nah itu kan udah kegambar sebenarnya dari yang framework yang di slide yang pertama tadi. Nah hal yang pertama ini tadi yang kita udah bahas masih ada di situation assessment gitu ya, atau situation analysis, dan baru ada yang di external environment gitu. Kita masih belum ngebahas yang internal environmentnya, which is itu adalah company kita sendiri gitu ya. Gimana sih kompetensi kita, bisa nggak sih kita itu produce something yang emang bisa menonjol di pasar gitu ya. Bisa jadi kita udah nganalisis competition segala macam, oke kita bakal masuk ini, kita ngerti marketnya ini bagus dan lain sebagainya, kompetitornya kurang oke gitu ya. Kalau kita misalnya masuk ke situ bisa jadi provide produk yang kayak gini gitu kan ya. Cuman kita kan harus ngelihat kita bisa nggak kayak gitu, bisa nggak buatnya produknya gitu. Jangan-jangan kita juga nggak bisa, kita nggak lebih keren daripada kompetitor yang udah ada di pasar gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat, cukup ngasih gambaran. Dan mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin nggak pas atau nggak tepat ya. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, silakan langsung tanyain aja di kolom komentar di bawah, atau mungkin juga bisa langsung di Discord ya gitu. Jadi as simple as that. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.